Shalom. Puji Tuhan, selamat datang Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat bertemu di dalam kasih Tuhan. Puji Tuhan, senang rasanya bisa berkumpul bersama. Kita sama-sama beribadah pada pagi hari ini. Kita akan buka ibadah kita di dalam doa. Mari kita sama-sama tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini Tuhan. Kami masih diberikan kesempatan untuk beribadah, memuji, menyembah-Mu Tuhan, menaikkan syukur kami, mendengarkan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk segala kebaikan-Mu, kemurahan-Mu Tuhan. Pagi ini Tuhan, kami mau berikan waktu kami khusus buat Engkau Tuhan. Kami mau menyembah-Mu, memuji-Mu, duduk diam mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami bersama-sama bersehati bersepakat mengundang Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kuasa-Mu hadir di tengah-tengah kami, Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami, memulihkan kami semua Tuhan. Sehingga ketika kami pulang nanti Tuhan, kami bukan pribadi yang sama Tuhan. Kami diperbaharui Tuhan dan menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mulai ibadah kami di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pagi ini mari sama-sama kita naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Kita nyanyikan pujian kita, selalu bersyukur. Dengan harapanku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara kita sama-sama berdiri. Dengan harapanku membalas cinta-Mu, oh Yesusku. Mari sama-sama naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Selalu bersyukur, selalu bersyukur. Tuhan kita adalah Tuhan yang setia, selalu menopang kita. Selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Haleluya, puji Tuhan.
Mungkin ada beberapa waktu karena persoalan dalam hidup kita membuat kita tidak bersyukur. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sakitkah engkau hari ini? Berbeban beratkah engkau hari ini? Tawar hatikah engkau hari ini? Terhimpit ekonomikah engkau hari ini? Masalah keluarga yang mengguncang menghadapi engkau hari ini. Mari ingat-ingat kebaikan Tuhan, bagaimana Tuhan telah menolong kita. Meskipun di tengah persoalan, mari kita tetap naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Meskipun saat ini kita dalam keadaan duka, menangis, atau mungkin kita dalam keadaan tertawa, bersuka cita, diberkati, mari kita tetap naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Karena ada satu kuasa di balik ucapan syukur. Ada mujizat yang Tuhan mau siapkan buat kita. Haleluya Tuhan. Tuhan, pagi ini kami jemaat-Mu Tuhan. Kami mau naikkan syukur kami dari dasar hati kami yang terdalam Tuhan. Apapun yang kami hadapi pada hari ini, kami mau bersyukur. Haleluya. Mari kita naikkan penyembahan kita sebagai ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur.
kami percaya Engkau bertahta di atas puji-pujian kami Tuhan. Engkau disenangkan oleh pujian penyembahan kami. Terima kasih Tuhan. Dan dengan iman kami percaya Engkau hadir di sini Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika ibadah ini berlangsung, Engkau sedang bekerja di hati kami masing-masing Tuhan, menggemburkan hati kami, melembutkan hati kami, menjadikan kami semua pelaku firman. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji nama-Mu. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Kita naikkan syukur kita. Satu pilihan kita pagi hari ini, bahwa kita memilih keputusan yang tepat bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan kita. Dia bangkit, Dia hidup, Dia naik ke surga, menyiapkan tempat bagi kita semua. Kita naikkan Yesus hidup, Dia bangkit. Semua
Dia sungguh baik. Kita terus menyaksikan kebangkitan Tuhan kita. Yang banyak akan dalam hidup kita sehingga kita dibebaskan. Haleluya.
dipersilakan maju ke depan. Puji Tuhan, saya minta waktunya sedikit aja. Saya mau saksikan kebaikan Tuhan yang saya nyatakan dalam kehidupan saya. Kita boleh bisa duduk ya, puji Tuhan. Kesaksian saya singkat ya. Pada hari Selasa, saudara-saudara saya main ke rumah saya. Saudara saya Agus, Maria, juga Moni. Setelah pulang, besoknya hari Rabu, saya itu seperti orang keracunan, ibarat kata. Pagi-pagi itu langsung sakit. Jadi saya sakit itu, kepala saya itu menekan saya luar biasa. Kemudian bawaannya itu saya mau tidur. Jadi saya nggak bisa, saya mengerjakan aktivitas tuh kadang-kadang sampai begini, saya mau tidur. Dan itu sangat mengganggu. Jadi saya minum obat. Biasanya kan saya pikir sakit saya asam lambung. Saya minum obat, terus saya berjalan sampai ke hari Jumat sudah mulai berkurang. Itu bawaannya lemas. Terus saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, bagaimana saya hari Minggu mimpin pujian, tapi di tengah saya sakit itu, karena kalau setelah minum obat sakit saya sembuh, tapi kalau saya mau makan sakit lagi. Jadi sakit saya karena makanan. Jadi akhirnya saya ambil keputusan doa puasa aja sekalian. Tuhan, saya mau lawan sakit saya dengan doa puasa. Jadi saya berdoa, saya percaya Tuhan sanggup menolong saya. Sampai hari Sabtu kemarin saya berniat hampir tidak ke sini, tapi rasa sendiri saya bisa ke sini. Jadi setelah saya datang ke sini itu badan saya itu masih tidak enak, mata saya masih berat, masih mau tidur terus. Setelah kami berlatih, di situ saya merasakan bahwa setelah kami selesai latihan untuk lagu hari ini, saya merasa badan saya enak. Saya imani firman Tuhan bahwa saya sembuh. Jadi saya yakin besok saya bisa untuk melayani pekerjaan Tuhan. Dan puji Tuhan, hari ini saya bisa berdiri di sini, saya bebas dari sakit. Itu karena kemurahan Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Ini kesaksian saya, biar memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Kalau saat ini butuh mujizat Tuhan, butuh pertolongan Tuhan, Tuhan Yesus sudah di kayu salib, yang tergantung mati buat kita. Jadi minta apa saja sama Tuhan, asal hidup kita sesuai firman Tuhan. Tuhan pasti jawab doa kita. Amin. Haleluya. Ini kesaksian saya. Semoga memberkati kita semua. Puji Tuhan. Kita akan melanjutkan dengan persembahan. Sebelum kita memberi persembahan, kita akan berdoa dulu. Saya minta dalam kasih Tuhan, Saudara Agit pimpin kita dalam doa persembahan. Kita berdoa. Bapa di surga, sungguh kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan bahwa Engkau telah memelihara hidup setiap kami di tempat ini, dan kami bersyukur untuk kebaikan-Mu Tuhan bagi setiap kami jemaat-Mu. Tuhan, saat ini tiba saatnya bagi kami untuk membawa persembahan kami ke hadapan-Mu. Mari Bapa suci kuduskan persembahan ini jadi persembahan yang kudus dan berkenan, juga menyenangkan hati Tuhan. Dan biarlah saat ini Tuhan kami percaya bahwa Tuhan telah menyediakan berkat-berkat-Mu yang berlimpah untuk setiap jemaat-Mu di tempat ini yang jadi bagian dalam persembahan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami beri dengan sukacita hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati. Kita katakan pujian sebab Dia hidup adalah Yesus. Hati
Ketika kita terpuruk, tidak ada jalan keluar, berserah sama Yesus. Yesus pasti menolong kita. Kita katakan pujian ini, ku berserah. Jalan di lautan, mata air di padang gurun, tiada yang suka di matamu. Ku serahkan hidupku padamu. Ku berserah, Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Kau bukakan jalan di lautan. Kau bukakan jalan di lautan, mata air di padang gurun, tiada yang suka di matamu. Ku serahkan hidupku padamu. Ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Saya serahkan kepada Tuhan baik bagiku. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pada saat pagi hari ini. Kami boleh ada di sini. Semuanya karena keberkatan Tuhan. Karena anugerah Tuhan selalu nyata dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dan pada saat ini Tuhan, kami akan belajar kebenaran firman. Bila Engkau berfirman dengan kehidupan kami pada saat ini, Engkau buka seluruh hati dan pikiran kami. Engkau beri roh hikmat kebijaksanaan, sehingga kami boleh mampu untuk mengerti dan memahami akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sambut firman dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Salam. Puji Tuhan Bapak Ibu, saudara yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saya di depan saja Bapak. Biar lebih enak. Pagi hari ini, ya, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan, yang mana saya yakin dan percaya kita yang hadir pada saat pagi hari ini pasti punya tujuan. Pasti punya tujuan. Tidak mungkin Bapak Ibu
ujuk-ujuk istilahnya datang ke gereja ini tanpa tujuan. Pasti punya tujuan. Salah satunya mencari Tuhan, bertemu dengan Tuhan. Kita mau belajar bagaimana kehidupan perempuan yang 18 tahun diikat oleh roh jahat. Makanya pagi hari ini saya kasih judul firman Allah, kasih Tuhan menyembuhkan. Dalam cerita ini Bapak Ibu, bagaimana seorang perempuan yang menderita 18 tahun dirasuki roh jahat. Di sini kita mau belajar ada 2 poin. Yang pertama, Yesus menyembuhkan pada hari Sabat, dan poin yang kedua adalah hukum Taurat. Jadi ada 2 poin yang kita pahami, kita pelajari pada saat pagi hari ini. Oleh sebab itu, mari kita belajar dari firman Allah. Makanya saya tadi berkata, kita datang di sini punya tujuan. Apapun bentuk kehidupan kita pada saat pagi hari ini, mari datang kepada Tuhan, serahkan semuanya kepada Tuhan. Apapun bentuk persoalan kita, masalah kita, penderitaan kita, pergumulan kita yang sedang kita hadapi sekarang ini, Tuhan satu-satunya penolong. Karena Tuhan itu yang punya kasih, karena Tuhan itu yang punya belas kasihan kepada saya dan saudara. Begitu juga dengan perempuan yang diikat selama 18 tahun. Mari kita lihat Injil Lukas. Injil Lukas pasal 13 ayat yang ke-10 sampai yang ke-17. Ya, kita pelajari bersama-sama pada saat pagi hari ini. Apa yang menjadi maksud dan tujuan ayat ini buat kehidupan kita sekarang, ya. Injil Lukas pasal 13 ayat 10 sampai yang ke-17. Nanti kita bagi 2 poin. Yang pertama, Yesus menyembuhkan pada hari Sabat. Yang poin yang kedua adalah tentang hukum Taurat itu. Pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk oleh roh sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu ia meletakkan tangannya di atas perempuan itu, dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan dan jangan pada hari Sabat." Tetapi Tuhan menjawab dia, katanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman? Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu karena ia adalah keturunan Abraham?" Dan waktu ia berkata demikian, semua lawan yang merasa malu dan semua orang banyak bersukacita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Puji Tuhan. Jadi poin pertama, ayat yang ke-10 sampai ke-13, ini adalah penyembuhan yang dilakukan oleh
Tuhan Yesus pada hari Sabat. Dan yang poin kedua adalah ayat yang ke-14 sampai 15 tentang hukum Taurat. Jadi Bapak Ibu, kalau kita belajar dari cerita, ada satu pertanyaan. Sejak kapan perempuan ini ada di rumah ibadah? Sejak kapan dia ada di situ? Di sini tidak dijelaskan. Ya. Kalau kita memperhatikan ayat ini, sejak kapan perempuan yang sakit 18 tahun ini ada di rumah ibadah? Tapi tiba-tiba pada saat Tuhan Yesus mengajar di rumah ibadah itu, Tuhan dia ada di situ. Apakah perempuan ini sudah terlebih dahulu masuk ke dalam bait Allah? Atau bagaimana? Di sini tidak dijelaskan. Dan kebetulan pada hari Sabat dia ada di situ. Dan pada saat itu juga Tuhan Yesus sedang mengajar. Apa kata Tuhan Yesus? Apa kata Tuhan Yesus kepada perempuan ini? Ada belas kasihan. Tuhan Yesus merasa ada punya kasih terhadap perempuan ini. Apa dalam ayat yang ke-12? Hai ibu, penyakitmu sudah sembuh. Dia dipanggil oleh Tuhan Yesus, tapi jarang mengikrarkan dengan Tuhan. Tapi apa? Perempuan ini merespon. Walaupun mungkin dia berjalan di mana dalam keadaan bungkuk, tidak bisa berdiri tegak, tapi dia merespon panggilan Tuhan. Kenapa dia merespon? Karena tiba-tiba dalam ayat yang ke-13 Tuhan meletakkan tangan kepada perempuan ini. Pada saat dia melihat, dipanggil. Ayat 13 dia meletakkan kepada dia datang, dia merespon panggilan Tuhan. Apa yang terjadi? Penyakitmu telah sembuh. Lalu dia meletakkan tangan kepada Tuhan. Pada saat itu juga dia bisa berdiri dengan tegak. Lalu ada sukacita dia memuliakan Tuhan. Ini adalah bukti kasih Tuhan, belas kasihan Tuhan, karena dia mau menyembuhkan orang-orang pilihannya. Amin. Karena dia mau menyembuhkan. Belas kasihan Tuhan itu nyata bagi saya dan saudara. Dia yang terlebih dahulu mengasihi saya dan saudara, karena Allah adalah kasih. Pada saat pagi hari, adakah bukti kasih itu dalam kehidupan kita? Apa segala masalah yang Tuhan telah menolong kehidupan saya dan saudara? Adakah ucapan syukur itu dalam kehidupan saya dan saudara? Apa segala kebaikan Tuhan itu yang telah menyembuhkan saya dan saudara dari berbagai macam kehidupan kita ini, dari berbagai macam pergumulan kita ini, penderitaan kita ini, masalah kita ini, kehidupan kita ini? Adakah ucapan syukur itu?
tahun dia ikat, dia menderita dari penyakitnya, bungkuk punggungnya. Bayangkan Bapak Ibu, penderitaan fisik yang dia alami selama 18 tahun. Bayangkan. Tidak mudah menjalani kehidupannya di dunia dari seorang perempuan ini. Tapi dia ada di bait Allah. Artinya ada kerinduan dalam kehidupannya. Karena dia percaya Tuhan satu-satunya penolong. Amin. Karena Tuhan satu-satunya penolong, Tuhan satu-satunya penyembuh, Tuhan satu-satunya penyelamat. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Ayat yang 14. Kepala rumah ibadah bosan. Karena apa? Karena apa yang dilakukan Tuhan Yesus pada hari Sabat itu memang bertentangan dengan hukum orang Yahudi menurut Kristen. Karena apa? Karena hukum itu dibuat adalah hanya untuk satu. Bagi mereka adalah hanya untuk beribadah, bukan untuk melakukan perkara yang lain atau penyembuhan yang lain pada hari Sabat. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kenapa? Karena dia datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi untuk menyempurnakan dan menggenapinya. Memang apa yang dilakukan Tuhan Yesus ini adalah memang bertentangan, berbenturan dengan hukum. Tapi Tuhan tidak mau itu terjadi, karena dia punya belas kasihan. Karena orang ini perlu diselamatkan. Perlu diselamatkan. Inilah belas kasihan Tuhan. Tuhan mau menolong dia, sehingga terjadi suatu kesembuhan, sehingga dia memuliakan Tuhan. Ini respon yang pertama dari orang ini. Karena dalam kitab Yesaya itu bisa dikatakan bahwa itu pasal 53 ayat 4 bahwa segala penyakit itu sudah ditanggung oleh Tuhan. Sudah ditanggung oleh Tuhan. Segala penderitaan itu sudah dipikul oleh Tuhan. Jadi apapun penyakit kita, masalah kita, penderitaan kita, kesengsaraan kita sudah ditanggung oleh Tuhan. Amin. Sudah dipikul oleh Tuhan di atas kayu salib sana. Jadi sekarang bagaimana respon kita? Ucapan syukur kita atas segala kebaikan Tuhan, atas segala kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita ini. Ini yang perlu kita pahami bersama. Baik dengan ini. Menderita luar biasa. 18 tahun bukan yang waktu yang sangat singkat. Bukan waktu yang sangat singkat. Bayangkan, memikul beban yang luar biasa, penderitaan yang luar biasa dari perempuan ini. Tapi tangan kasih kemurahan Tuhan, dia memandang perempuan ini. Dia panggil perempuan ini, hai ibu, kamu telah sembuh. Begitu juga dalam kehidupan kita pada saat pagi hari. Allah melihat, Yesus melihat saya dan saudara. Yesus melihat saya dan saudara sekarang. Dia tahu segala apa yang kita alami sekarang, segala penyakit kita sekarang Tuhan tahu.
Penderitaan sekarang Tuhan tahu. Masalah sekarang Tuhan tahu. Pergumulan sekarang Tuhan tahu. Dia yang punya belas kasihan. Ya, dia yang punya belas kasihan. Dia yang memilih saya dan saudara. Tuhan Yesus tidak peduli apa kata orang, apa kata kepala rumah ibadah. Hai kamu orang-orang munafik, bukankah pada hari Sabat kamu juga mengeluarkan ternak lembu keledai pada hari Sabat dan membawanya ke tempat minuman mencari makan pada hari Sabat? Apa yang terjadi itu? Mendengar hal yang demikian, bukankah perempuan ini yang menderita 18 tahun ini juga perlu dilepaskan dari ikatannya oleh kuasa kegelapan, oleh roh jahat, karena dia juga adalah keturunan Abraham. Akhirnya apa yang terjadi? Lawan-lawannya semua malu. Ya, kepala rumah itu malu. Dan orang banyak juga bersukacita atas perkara mulia yang telah terjadi pada hari itu untuk memuliakan. Ini Bapak Ibu. Jadi respon yang pertama dari perempuan yang sudah disembuhkan ini adalah dia memuliakan Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan atas segala pertolongan Tuhan, atas kesembuhan yang dia dapat daripada Tuhan. Dia memuliakan Tuhan. Ayat yang ke-13 tadi, dia memuliakan Tuhan. Itu respon pertama dari perempuan. Ada sukacita, ada ucapan syukur. Dia menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan dengan bibir mulutnya. Respon yang kedua adalah ayat yang ke-17. Orang-orang yang bersukacita memuliakan Tuhan atas perkara yang Tuhan lakukan, karena itu adalah pekerjaan mulia. Nah sekarang pertanyaannya, adakah ucapan syukur itu dalam kehidupan kita? Adakah kita memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita? Adakah kita bersukacita dalam kehidupan kita atas segala pertolongan Tuhan yang telah Dia nyatakan dalam kehidupan kita? Atas segala berkat Tuhan yang Dia berikan kepada kita, akhirnya juga kita lupa mengucap syukur, ataupun sebaliknya. Inilah balas kasihan Tuhan. Tuhan mengasihi perempuan ini. Tuhan juga mengasihi saya dan saudara. Makanya di sini kita saling hidup bersama. Kita saling mengasihi. Kita saling membantu satu dengan yang lain. Apapun bentuknya, apalagi dalam kita berjumlah. Karena kita ini adalah saling membutuhkan satu dengan yang lain. Bukannya acuh tak acuh, cuek satu dengan yang lain. Kita saling membutuhkan, kita saling membantu. Inilah kasih yang sudah Tuhan tunjukkan. Mari kita merespon ini semua dalam kehidupan kita. Gak enaknya nih bukan 18 tahun menderita, tidak enak. Karena dalam Yohanes 10 ayat 10 juga, pencuri datang itu hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Pencuri itu sama saja dengan iblis, setan. Jangan sampai kita dibinasakan. Kita diikat terus dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak bisa keluar dari ikatan ini. Karena roh jahat itu. Jangan sampai kita terikat terus.
kita tidak bisa memuliakan Tuhan, sehingga kita tidak bisa bersyukur untuk Tuhan. Iya. Tapi pagi hari ini kita diingatkan oleh Tuhan. Kita semuanya pagi hari ini disembuhkan oleh Tuhan. Amin. Kita disembuhkan oleh Tuhan. Percaya saja. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dia memandang keadaan kita sekarang. Dia melihat keadaan kita sekarang. Dia melihat penderitaan kita sekarang. Dia melihat pergumulan kita sekarang. Permasalahan kita. Tapi tangan Tuhan tidak keluar panjang. Untuk menjamah saya dan saudara. Telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar segala seruan dan doa kita. Di sini Dia mau kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, menyerahkan seluruh kehidupan kita hanya kepada Tuhan. Seperti apa yang saya sampaikan dari awal tadi, kita datang punya Tuhan. Kita mau dijamah oleh Tuhan. Kita mau dijamah oleh Tuhan. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Dia sanggup melakukan segala perkara buat kehidupan kita. Penyakit kita pada saat ini yang mengganggu seluruh kehidupan kita pada saat pagi hari ini, Tuhan akan lepaskan semuanya, sehingga kita boleh keluar dari ikatan itu semuanya, sehingga terjadilah yang namanya sukacita itu terjadi. Kita sama-sama memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya. Terima kasih Tuhan atas anugerah, atas pembelaan, atas segala kasih sayang, penyertaan, berkat-Mu yang telah kami terima. Semua adalah dari Tuhan. Adakah ucapan syukur itu? Saya bersyukur Bapak Ibu, kita yang masih hidup bersama sampai saat ini kita masih hidup. Ini kenapa? Karena Tuhan. Tadi ngobrol di depan, Pak Mariata itu sudah 82 tahun. Iya, sudah lulus dari Tuhan. Bersyukur. Umur manusia 70, kalau kuat 80, beliau sudah lebih dari apa yang tertulis. Bersyukur. Kita juga bersyukur. Yang masih saat ini masih bisa menikmati kehidupan ini. Bersyukur. Perempuan yang memuliakan Tuhan, mereka bersukacita. Dan pada saat ini juga kita harus memuliakan Tuhan dan bersukacita atas segala kasih karunia rahmat Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Penyakit kita sudah disembuhkan. Amin. Bawa kepada Tuhan. Tidak ada perkara yang mustahil. Tuhan akan jamah kehidupan kita sendiri pada saat pagi hari ini. Iya. Karena kuasa Allah tidak pernah berubah. Imannya tidak pernah berubah. Dulu sekarang dan selama-lamanya. Itu juga mujizat Tuhan. Tidak pernah berubah. Tidak pernah berhenti. Tapi terus terjadi dalam kehidupan kita bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Haleluya. Ini Bapak Ibu, firman Allah yang bisa kita dengar pada saat pagi hari ini. Mari kita merespon kebenaran firman ini atas segala kemurahan dan kebijaksanaan dalam kehidupan kita.
Mari Bapak Ibu, sebelum berdiri kita akan berpikir, mau selalu bersyukur ya. Refreng saja. Kita sembah Dia bersama pagi hari ini. Haleluya. Tuhan ada di tengah-tengah atasnya. Dia hadir di tengah kita sekarang. Haleluya. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan, menyerahkan seluruh kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Apapun masalah persoalan kita pada saat pagi hari, segala pergumulan kita yang kita alami, kita yakin dan percaya Tuhan akan sanggup menjamah semuanya, menyelesaikan semuanya dalam kehidupan kita. Sama seperti perempuan ini yang 18 tahun menderita, tapi karena belas kasihan Tuhan, Tuhan mengasihinya sehingga perempuan itu juga bisa sembuh. Begitu juga dalam kehidupan kita, apapun segala sakit penyakit yang kita alami, Tuhan juga sanggup menjamah, Tuhan juga sanggup menyembuhkan dalam nama Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak atas kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar pada saat pagi hari ini, mengingatkan kami kembali bahwa Tuhan sangat mengasihi kami, karena Tuhan juga punya belas kasihan terhadap kami. Haleluya Yesus. Segala pergumulan kami, persoalan permasalahan kami, kami yakin Tuhan sudah menyembuhkan semua, Tuhan sudah menyelesaikan semua. Haleluya Bapa. Tidak ada perkara yang mustahil dapat Engkau Tuhan. Engkau sanggup melakukan itu semuanya dalam kehidupan kami, bagi orang-orang yang percaya dan mau menyerahkan hidupnya kepada-Mu. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur pada saat pagi atas kebenaran firman yang telah Kau nyatakan buat kehidupan kami. Haleluya.
Biarlah menjadi kekuatan kami, karena kami tahu firman Tuhan sebagai penolong yang sanggup menolong kehidupan kami, sebagai kekuatan bagi kehidupan kami, sebagai orang-orang yang percaya dan orang-orang yang mengasihi Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami yakin Tuhan, kehidupan kami seluruh sudah sudah Engkau berkati yang benar firman-Mu, sehingga kami pulang dari tempat ini tidak sia-sia, tapi kami pulang bawa berkat yang datangnya daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Haleluya, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, kita sudah diberkati dengan firman Tuhan. Tiba saja bagi kita untuk memberikan persembahan persepuluhan dan persembahan pembangunan. Sebelum kita memberi, kita sama-sama berdoa. Saya minta dalam kasih Tuhan, Bapak Doni pimpin kita dalam doa persembahan. Puji Tuhan, selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Kita katakan pujian sebagian hidup pada hari Yesus. Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan, kita akan mendengarkan firman pada pagi hari ini, hari Senin dan hari Jumat pada 24 ini jam 6 sore atau pukul 18 waktu Indonesia Barat. Kemudian hari Sabtu ada ibadah anak Sabtu ceria di tempat ini jam 2:30 sore atau pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Kemudian pada sore harinya ada ibadah pemuda remaja di tempat ini jam 6 sore atau pukul 18 waktu Indonesia Barat. Kemudian pada hari Minggu
Minggu kembali kita beribadah di rumah Tuhan pada tanggal 25 Mei 2025 dengan pelayan Tuhan, worship leader oleh Ibu Ruce SPD, singer oleh Bapak Ebdoni Handoko, Ibu Siselin Daniel, dan Ibu Margareta Yona Putri, pembicara primaton oleh Saudara Asaria Gustian, petugas persembahan oleh Ibu Eri dan Ibu Mulyani SPD, operator LCD oleh Saudari Aprili Darti SPD, penerima tamu oleh Bapak Parlin Purba dan Ibu Suryani. Dan pada sore harinya pada tanggal 25 Mei 2025 jam 4 sore atau pukul 16 waktu Indonesia Barat di tempat ini ada ibadah wanita Bethel Indonesia yang akan dilayani oleh worship leader oleh Ibu Monica Asmara Dewi, firman Tuhan oleh Ibu Alvina, petugas persembahan oleh Ibu Naomi. Demikian yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Mari silakan sama-sama berdiri. Bapak, kembali kami memanjatkan syukur kehadapan hadirat Tuhan, karena Tuhan telah memperkenankan kami sekalian untuk memuji, menyembah dan mengagungkan Tuhan. Tuhan juga perkenankan kami sekalian untuk menikmati kasih Tuhan melalui berita firman Tuhan yang telah kami dengar bersama. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam kesempatan ini kami juga yakin Tuhan Kau telah memberikan yang terbaik untuk seluruh jemaat ini. Kau telah memberkati kami dengan limpah. Terima kasih Tuhan. Dalam kesempatan ini pula Tuhan, kami juga terus berdoa untuk saudara-saudara kami yang tidak sempat hadir pagi hari ini. Bapa, Kau selalu bersama-sama mereka. Kau selalu memberikan yang terbaik buat mereka. Engkau selalu menyatakan rencana atas mereka semua, sehingga di lain kesempatan mereka bisa datang, bisa bersama-sama kami di sini untuk mengagungkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga terus berdoa untuk kota kami yang kami kasih, untuk bangsa kami yang kami kasih. Kami percaya Tuhan punya rencana yang besar atas kota ini, atas bangsa ini, sehingga apa yang tertulis di dalam kitab suci itu digenapi pada zaman generasi ini. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami percaya kami pulang bersama-sama dengan Tuhan. Dan kami juga percaya Bapa, Engkau terus menyertai kami di dalam kami beraktivitas hari lepas hari, sehingga apa yang kami lakukan senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Angkat tangan saudara. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah kau ke rumah masing-masing dengan membawa berkat yang besar dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus tetap menyertai saudara-saudara semua sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita semua yang diberkati Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Selamat pagi menjelang
siang. Tuhan Yesus memberkati.